Yang belum mengerti silakan tunjuk tangan. 3, 2, 1. Oke. Oke. Silakan Miss Win. Oke, ya, terima kasih ya Bu Yunia berani mengungkap pendapat dengan ice breaking-nya dan mempertahankan agar guru media yang tak perlu menggunakan ya. Oke. Bunda cari satu lagi. Oh, ibu baru datang. Cek mana ibu? Oh, nggak lengket, Bu. Udah sampai lengket. Oh iya. Udah, Bu. Oh, baru datang. Nah, Bu. Ibu siapa namanya? Iya, kasih namanya, Bu. Miss Win, tolong tampilkan ke ibu yang baru datang. Oke, Bu Fitra Dewi mohon berkenan untuk menjawab langsung slide ini. Kena ya, yang baru datang juga tadi siapa? Yang lain dinemtekin dong. Silakan Bu. Pertanyaannya adalah berapa usia pengemudi bus? Karena bayangkan Anda seorang supir bus, berarti saya supirnya. Oh iya, itu cluenya ya. Oh iya. Oke. Umurnya sudah pasti 22. Oh gitu. Wow, Bu, masih muda, Bu, 20. Iya. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Fitra. Ya. Jadi Bu Fitra menyatakan kita kembali lagi ke pertanyaan yang pertama. Siapa Anda? Makanya kita pakai name tag. Oke? Ya, kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Next, please. Ada foto tuh. Kirain tadi joget-joget ya. Begitu. Kita ke pertanyaan pengantin selama 20 menit. Oke, amati hasil evaluasi dalam QR barcode berikut. Silahkan diamati dengan scan terlebih dahulu QR-nya. Internet Belum, oke. Berarti lanjut ya. Pak Adi, Bu Indah butuh timekeeper 5 menit. Ya. Disampaikan 3 pertanyaan pengantin. Saya bacakan pertanyaannya ya Bu ya. Yang pertama, tapi siapa yang jawab nanti? Saya ya? Ya. Belum diisi, tadi suruh absen. Apa yang akan Anda lakukan jika melihat data hasil evaluasi dalam QR kode tersebut? Seperti materi yang sudah kita lakukan di sesi ke-2, begitu? Iya. Pak, mau ditambah 8 atau nak dikali 8? Oh, udah salah. Kalau nak ditambah 8 atau nak dibagi 2? Oh iya, ikut ya. 8 tambah 8, 16. Bu, nomor 16 Bu. Satu orang lagi. Oh itu. Oh iya Bu Pipin. Oke, ya yuk. Terima kasih atas menjawab. Apa yang akan Anda lakukan jika melihat data hasil evaluasi dalam QR code tersebut? Jadi kalau saya jawabnya berdasarkan hasil data itu, maka
Beni, Caca, Siti, dan Irfan belum memadai kriteria, maka keempat anak tersebut dapat dilakukan remedial, sedangkan sisanya dapat dilakukan pengayaan. Pertanyaan yang B, pernahkah Anda melakukan analisis hasil evaluasi? Jawabannya pernah. Pertanyaan C, mengapa Anda melakukannya? Yang pertama, saya untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran saya, kemudian untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk segi 4 2 kali untuk Bu Pipin. Udah 2 kalinya. Oke, thank you. Terima kasih Bu Pipin. Apa di situ? Jadi sudah pernah ya, dan tadi yang sudah menganalisis juga berdasarkan yang diamati di lembar QR barcode yang sudah dicetak juga, dan ya untuk perbaikan hasil ya. Jadi tahu yang mana sudah memahami, yang mana kurang dan yang perlu diremedial. Luar biasa. Ada lagi hal yang berbeda Ibu dan Bapak? Sama? Ya, oke. Kalau sama terima kasih. Selanjutnya Miss Win. Ya. Oke, Bu dan Bapak, ada 2 pertanyaan di slide. Oke. Ayo Ibu dan Bapak jawab secara individu. Silahkan Anda jawab pertanyaan berikut dan tulis jawabannya di post-it dengan warna yang berbeda. Untuk pertanyaan A dan B warnanya sudah berbeda Bapak Ibu? Ya, silahkan ditulis nama Ibu dan Bapak, kemudian dijawab. Kita warnanya kuning dan pink ya. Oke. Iya. Agak kuning aja. Bu Vega Agustina. Ada. Oh iya. Kalau hari Minggu tanggal berapa? Oh iya, Ibu Susilawati. Bu Susi lagi. Oh Bu ya, kayaknya Ibu rezekinya Bu ya. Oke, kasih tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. Siap semangat. Oh gitu, siap semangat, oke? Tepuk semangat. Siap semangat. Ya tepuk dong. Silakan Jawab Bu Susi. enak nih. Iya. Ini menurut saya ya Bu ya. Sorry. Apa ya? Oke. Melakukan hasil evaluasi dengan tepat sangatlah penting agar kita dapat mengetahui ketercapaian evaluasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Gitu Bu. Oke, terima kasih Bu Susi. Tepuk banyak-banyak untuk Bu Susi yang sudah memberikan pendapat dengan 2 pertanyaan yang ada di slide, oke? Dan silakan ditembakkan. Untuk bulan ini, bulan November, bulan ke-11. Ibu? Oh Yuni lagi? Oh belum, oh tadi Bu Pipin. Oke, mau oh baik, tepuk bahagia ya? Tepuk bahagia. Oh begitu. Ya oke, silakan Bu Yun. Ya Bapak Ibu, tadi yang sudah disampaikan akan didahulukan di akhir ya. Oke, kita ke selanjutnya dan nanti ditempel aja dari kertas-kertas post-itnya. Oke, next. Ibu dan Bapak, kita ke kuis tepat tidak tepat. Udah dibikin. Kalau tepat, kita semangat. Kalau belum tepat, hancurkan tangan. Gitu ya? Oke, silakan Miss. Tepat atau tidak tepat? Kriteria menganalisis hasil evaluasi diantaranya adalah melakukan refleksi. Tepat atau tidak tepat? 3, 2, 1.
Oke, ulang ya. Kriteria menganalisis hasil evaluasi diantaranya adalah melakukan refleksi tepat atau tidak tepat. Oke, ada satu yang nggak tepat nih, Bu Ami. Nggak tepat ya Bu ya? Yang lain tepat loh Bu. Oh. Ya, menarik nih ya. Selain ada oposisi, Ibu udah yakin kan kompetisi sudah pernah gitu ya melakukan analisis data gitu ya. Dan Bu Ida mau mendengarkan pendapat dari Bu Ami terkait tidak tepat dari pernyataan Islam. Menurut saya hasil evaluasi itu refleksi tidak termasuk bagian dari menganalisis evaluasi karena dia terpisah gitu. Nanti kalau sudah kan tadi dibilang ya evaluasi dulu ditelaah apa sumber-sumber datanya sampai kemudian valid, kemudian dicari perbaikan itu maksudnya yang dilakukan misalnya kita remedial, kita tidak perlu mengganti soalnya. Kita tetap melakukan soal yang sama tapi dengan objek yang sama diberikan penilaian kemudian dites lagi. Kalau memang ternyata soal yang diujikan kembali setelah diberikan penilaian ternyata masih juga tidak, berarti baru kita ambil tindakan berikutnya. Gitu menurut saya sih. Tidak oposisi. Sama. Tapi balik banyak untuk Bu Ami. Terima kasih Bu Ami. Jadi Bu Ida tangkap pernyataan untuk kriteria menganalisis hasil evaluasi diantaranya adalah melakukan refleksi itu tidak tepat karena itu bukan kriterianya, gitu ya Bu ya. Nah, kita lihat Miss next. So jadi apa ya? Nah, jadi kriterianya ada untuk refleksi. Yang pertama, oke. Ya, catat hal yang penting gitu Ibu ya. Jadi yang pertama kriteria dalam menganalisis hasil evaluasi itu adalah mengolah dan menyajikan data. Dilanjutkan dengan menganalisis data dan melakukan rekomendasi. Garis besarnya tersebut dan susi. Oke. Lanjut. Ya, menurut Myers and Huberman. Oke. Analisis hasil evaluasi gitu ya. Kriteria dalam menganalisis hasil evaluasi digunakan untuk penumbukan minat dan nalar kritis peserta didik, yaitu mengolah dan menyajikan data, menganalisis data, membuat kesimpulan dan rekomendasi. Menurut Myers and Huberman. Oke? Selanjutnya, ya, apa itu pengolahan data? Proses pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggunaan data secara efisien dan efektif ya Ibu dan Bapak. Jadi itu cara mengolah data. Next, Miss Lin. Nah, coba kita perhatikan ada berapa tahapan dalam melakukan pengolahan data? Ada 4. Untuk keterbaca. Oke. Yang pertama dikumpulkan dulu datanya. Ya kan? Untuk mengolah data itu kita kumpulkan data. Kita lakukan dengan observasi, kuesioner, angket, wawancara, dan dokumen yang ada. Kemudian tahapan yang kedua, validasi data. Kita cek nih keakuratannya dan representatif data sehingga data dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Baru tahapan yang ketiga untuk melakukan pengolahan data itu adalah menyimpan data.
Ya, kita harus mengatur data secara sistematis dengan format yang sudah diakses dan untuk digunakan kembali. Baru yang keempat, pembersihan data. Kita hapus dan perbaiki data yang rusak, hilang, atau tidak konsisten nih, agar analisis yang dilakukan dapat lebih valid dan akurat. Nah, kemudian penyajian data. Oke, penyajian data itu sendiri adalah proses memberikan informasi yang telah disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan seseorang guru untuk dapat menarik kesimpulan dan menyusun